Hai teman-teman, selamat malam. Halo semuanya. Hai hai. Nah, kalau misalnya kalian lagi nonton video ini dan lagi gabung, kali ini aku sama temanku akan ngobrolin sesuatu yang lagi in banget di sosial media. Dan sebelum kita ngobrol bareng-bareng, aku pengen memperkenalkan temanku ini. Silahkan memperkenalkan diri. Halo guys. Hai guys. Kenalin, nama gue Rido, Iya, temennya Alpha, old friend. ya friend. Oke. Udah. Udah, Hai. kita temenan berapa tahun sih? Lebih dari 10 tahun Pak. Se. Kita ketemu kapan? 2000 SMA kelas 1. SMA kelas 1 tuh 2000 berapa sih? 2011. 2011, 2011. 2012 ya? Wow, 11. luar biasa. Kita udah lama banget ya. Langgeng ya. Berbesti-besti. Iya. Nah, kali ini aku sama temanku akan membicarakan tentang social butterfly. Kalau misalnya ngomongin tentang social butterfly, kamu tahu apa itu social butterfly nggak sih? Eh, Secara umum aku pernah dengar orang ngomong, pernah baca soal apa itu social butterfly, pernah dengar ada teman-teman ngobrol sama teman-teman soal ya nggak jauh-jauh dari social Hmm. butterfly. Nah, kalau Jadi kayak misalnya apa? Kayak apa tuh? Kayak apa? jadi sepengetahuanku, Ya. jauh pengetahuanku, social butterfly itu orang yang apa ya, dia bisa nyesuaiin diri dalam lingkungan apapun. Mm-mm. Orangnya gampang bergaul, bisa masuk ke dalam lingkungan apa aja, terus mudah dekat sama orang, ya semacam itu. Oke, siap. Kalau Koreksi kalau kalau salah. enggak dong, iya dong. Kan itu bener ya. Kalau karena kita lihat dari kata dasarnya itu kan kata butterfly-nya kan berarti kan itu kupu-kupu ya. Dia bisa hinggap di Ya, mana aja. Bisa hinggap di bukan kupu kayu-kayu. salak loh ya. Bukan itu ya. Jangan salfok ketika kita bicara tentang social butterfly, bukan butterfly night. Oke? Ya, oke. Nah, itu kan bisa hinggap di mana aja dan itu mengandaikan itu adalah menggambarkan seseorang yang bisa hinggap di mana aja, temenan sama siapa aja, bergaul sama siapa aja. Nah, kira-kira kamu pernah nemuin gak sih orang yang kayak gitu? Kalau temuin banyak ya. Ada berapa, bukan beberapa, banyak temanku yang orangnya memang bisa dikategorikan sebagai social butterfly Hmm. gitu. Jadi orangnya itu dia bisa temenan sama aku, tapi juga Hmm. bisa temenan sama teman aku yang lain Hmm. gitu, walaupun mereka nggak baru kenal hari itu gitu. Orangnya bisa gampang ngobrol, gampang apa namanya, orangnya aktif gitu. Ketika baru kenal sama temanku yang mungkin baru hari itu dia tuh, baru hari itu aku kenalin, banyak sih, apalagi di Jakarta ya. Jakarta Oh, harus betul. harus bisa lompat sana sini. Oh iya, harus bisa kayak mobilitasnya tuh harus tinggi gitu ya. Iya, Luar iya, biasa. Berarti kan orang itu bisa teman sama siapa aja dan juga pergaulannya itu kan luas banget berarti ya. Nggak cuman iya. hanya di lingkup yang kecil tapi lebih ke orang yang mungkin baru dikenal atau mungkin Oh, baru ketemu hari itu juga ya. iya. Kalau istilah anak zaman sekarang tuh circle ya. Us, Circle-nya banyak, circle-nya gede. us. Kalau kamu circle-nya gede nggak? Aku circle-nya kecil, aku orangnya tuh introvert, Oh tapi iya, nggak terlalu siap. introvert. Gue mau ketawa tapi oke. Yang tahu-tahu aja ya. Iya. Kalau menurutmu aku itu circle-nya banyak nggak? Kalau kamu circle-nya banyak kok. Oh iya, siap. Menurutku kamu itu orangnya salah satu orang yang bisa dikategorikan social butterfly. Oh iya, siap. Aku Tapi tuh nggak dominan, tapi agak nggak dominan. nggak dominan ya. Tapi orangnya nggak dominan. Oh Cuman iya. kamu uh, se, penilaian aku, kamu tuh orangnya bisa bergaul, gampang bergaul,
terus biar kamu berinteraksi sama orang Heeh. kayak gitu. Terus Jadi pergaulannya luas, terus aku siapa aja masuk. ya. Kalangan apa aja, terus berlapis-lapis gitu kamu bisa tulis. Kalangan artis gimana kalangan artis? Apalagi kalangan artis. Dulu mah orang-orang masih tidur, Alfa udah ketemu artis. Betul sekali. Nah, kalau kalau kamu nih ya, kalau misalnya aku tanya, kamu tipikal orang yang akan nyaman gak sih di sekitaran orang-orang yang banyak gitu? Misalnya di satu acara, misalnya nongkrong-nongkrong, kamu tipikal orang yang lebih seneng lingkupnya kecil atau lingkupnya yang lebih besar gitu kalau lagi nongkrong-nongkrong? Kalau pribadi aku tuh orangnya lebih suka lingkupnya kecil. Jadi kalau misalnya nongkrong, aku gak suka nongkrong rame-rame, Mm, grup gitu. mm, Jujur aja gak suka. Aku lebih suka nongkrong berdua, bertiga, berempat, berlima maksimal gitu. Duduk, nongkrong, terus apa yang kita omongin tuh lebih ke sesuatu yang dibilang berkualitas, bahkan juga enggak, cuma sesuatu yang bisa improve diri kita gitu. Terus, Jadi kalau misalnya rame-rame lebih dari 5 orang rame terus ketawa terbahak-bahak gitu, aku jujur aja gak terlalu suka. Kalau misalnya lagi nongkrong terus ada orang di sebelah yang mungkin mereka ramean terus sambil ketawa gede-gede happy, nggak salah, cuman itu jadi merasa terganggu. Jadi biasanya itu langsung cepet-cepet pindah tempat. coba pindah tempat ya. Yang penting nongkrongnya di coffee. Iya, yang penting di coffee shop. Iya, di coffee shop. Yang ringan tuh nggak apa-apa. Oh, di angkringan juga nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Nah, social butterfly kan tipikal orang yang bisa nongkrong di mana aja dengan siapa aja. Menurutmu kalau misalnya ditanya, kira-kira hambatan apa sih yang paling akan dialami oleh social butterfly ini? Dalam pergaulannya ya? Dalam pergaulannya. Ya biasanya orang kalau misalnya apa namanya, orang yang dikategoriin social butterfly itu kalau biasa hambatan atau masalah-masalah kecil yang biasa mereka alamin tuh, mereka suka punya hubungan yang apa ya, hubungannya yang dalam kali ya, dalam sama satu orang, iya, atau sama orang tertentu gitu, karena mereka biasanya ya suka ya sama siapa aja dekat gitu. Jadi kayak kalau misalnya punya hubungan yang dalam sama satu orang itu mereka kayaknya sulit buat mereka, karena mereka ngomong A ke sini, mereka pun akan ngomong A ke orang lain dan sebagainya gitu. Jadi apa yang dia lakuin semua orang sama dia, kayaknya rada sulit buat punya hubungan yang dalam sama orang lain gitu. Terus mungkin mereka bakal sulit buat ngebatas sendiri gitu kan. Mereka kayak susah nyari, pokoknya nggak bisa diem di rumah. Dalam satu hari mereka harus mau keluar ngobrol sama orang, cari orang yang bisa mereka ajak ngobrol atau bergaul, nongkrong. Pun apa yang diomongin itu nggak terlalu penting. Yang penting berinteraksi aja gitu. Jadi mereka lebih milih buat berinteraksi sama orang daripada utamain waktu istirahat mereka sendiri. Terus ya ini aku nggak tahu ya, ini kekurangan apa ya kelebihan. Kekurangan atau kelebihan ya orang-orang yang biasa di kategori social butterfly itu mereka haus sama perhatian. Jadi akan selalu ya apa ya nama istilah kerennya itu MPO. Nyari apa? MPO tuh apa? Mencari perhatian orang. In English please. MPO. Istilahnya dalam bahasa Inggris apa gitu? Seeker gitu. Attention seeker apa?
nyari perhatian gitu lah. Mm. Jadi orang-orang dia tuh lebih suka dominan biar perhatian orang itu tertuju ke dia. Ya. Semua mata tertuju pada dia. Yes. Nah, Kayak ngomongin gitu. tentang social butterfly gitu ya. Kamu tipikal orang yang akan mudah ketemu sama orang nih, ketemu, terus bisa langsung ngajakin ngomong atau kamu agak mikir-mikir? Aku orangnya agak mikir-mikir jujur aja. Kalau misalnya baru ketemu sama orang, biasanya aku cenderung lebih pasif. Lebih pasif gitu. Kecuali tapi bukan berarti aku diem gitu. Okay. Kalau misalnya aku ketemu sama orang yang juga sama-sama introvert, terus orangnya diem, aku diem, nggak ada satupun yang inisiatif diomongin, kan juga jadi awkward gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang, tergantung ininya sih, apa namanya, orang yang gue temuin. Kalau misalnya orangnya introvert terus diem-dieman, ya aku coba buat inisiatif mulai pembicaraan duluan. Tapi kalau misalnya orang aktif, orangnya itu aktif, terus extrovert, orangnya cerewet ya, cerewet terus dominan gitu ya, aku cenderung lebih dengerin. Kalau memang butuh direspon ya aku respon pun seadanya gitu. Ya gitu sih. Okay. Kalau ketemu orang baru apalagi, aku orangnya nggak banyak ngomong. Karena itu aku batasi ngomong sama orang gitu. Takutnya ada hal-hal yang nggak perlu diungkapin, itu jadi keungkap. Iya. Gitu, keceplosan. Ya. Hal-hal yang nggak perlu kita ungkapin, nggak perlu kita omongin sama orang yang baru kita kenal atau orang yang nggak terlalu dekat, itu jadi keceplosan. Kalau ketemu sama aku? Kalau sama Alfa mau, aku nggak ngomong aja, kamu udah tahu ya. Iya, udah pasti ngajak ngomong ya. Kita tatapan mata aja udah tahu isi kepala apa. Isi kepalaku apa? Isi kepala kamu tuh ada otak, ada saraf. Siap. Aku bongkar rahasia kamu. Iya. Jangan dibongkar di sini. 270 juta masyarakat Indonesia. Jangan dibongkar di sini, dibongkar di SG aja. Bahaya dong. Kalau kamu enggak. Iya. Oke. Kalau misalnya dari kamu sendiri gitu ya, pernah nggak sih dideketin atau ada orang yang emang sengaja pengen ngobrol sama kamu tapi jatuhnya jadi dominan banget dan kamu sebel banget, pernah nggak? Pernah. Bukan pernah lagi. Berapa kali sering ya. Baik itu teman kantor, teman kuliah, main, terus teman SMA, sekolah. Oke. You know lah. Kamu tahu orangnya aktif kan, kita nggak ngomong apa aja dia udah aktif dulu. Iya, sering aku ketemu orang kayak gitu deh, sebel, cuman kita kan nggak bisa bilang lu diem deh gitu. Kita nggak bisa nunjukin ekspresi sebel kita di depan orang, itu nggak enak kan. Jadi ya udah, cuman bisa didengerin dan mungkin next time kalau jalan sama dia lagi, sama orang itu nggak bisa berdua, harus bertiga atau berempat. Jadi nggak, iya, jadi ada orang di tengah yang bisa netralin. Kalau nggak nanti ya jatuhnya orang dianya dominan dan kita jadi kayak nyaman gitu. Yang satunya dominan, yang satunya cenderung lebih atau introvert lah. Introvert ketemu introvert. Yang introvert pasti nggak nyaman, yang extrovert mungkin dia ngerasa terpenuhin karena apa yang dia omongin didengerin gitu. Cuman yang si introvert ya sedikit nggak nyaman karena orangnya nggak banyak ngomong. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang social butterfly nih, apa sih yang bisa kamu ambil positifnya dari orang-orang yang punya predikat social butterfly ini? Apa sih jujur aja, value-value yang bisa kamu ambil gitu? Banyak sih dari orang yang dikategorikan social butterfly itu. Misalnya mereka gampang bergaul, otomatis relasinya banyak, networkingnya banyak, temennya banyak, jadi
misalnya kita mau kemana aja, kita punya teman gitu, nggak Iya. sendiri Mm-mm. gitu. Teman yang satu nggak bisa, kita bisa dengan yang lain gitu. Misalnya kita mau bisnis bareng, itu kita Mm. punya network, kita bisa jadi bisnis partner kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin bisa apa ya, percaya diri. Mm. Orang-orang di kategori social butterfly itu percaya diri mereka tinggi gitu. Mm-mm. Nggak semua orang itu punya rasa percaya diri setinggi mereka. Iya. Karena orang-orang social butterfly, orang-orang yang kategori social butterfly itu percaya diri mereka tinggi banget, karena ya mereka bisa bergaul sama siapa aja, masuk kemana aja, kesalahan mana aja mereka bisa. Mm-mm. Karena mereka rasa percaya diri mereka tinggi gitu, dibanding sama orang-orang yang mungkin uh, pribadinya introvert, yang cenderung apa namanya, merasa percaya dirinya nggak setinggi orang-orang yang social butterfly itu. Mm. Jadi itu networkingnya banyak, Networknya terus banyak. percaya dirinya tinggi ya, Yes. networkingnya banyak, percaya dirinya tinggi, energinya banyak, Terus. okay. Tenaganya banyak karena nggak capek-capek buat berinteraksi sama siapa Iya. aja. Nggak semua orang loh punya tenaga kayak gitu, punya keahlian Iya, kayak gitu. betul. Kadang kan buat kita yang introvert gitu ya, pasti butuh waktu banget buat menyendiri, buat kembaliin energi Iya. lagi, kayak Butuh baterai effort charge lebih. gitu. Mm-mm. Effortnya lebih. Butuh effort lebih. Oke. Kalau mereka gampang berbuat. Siap. Eh, aku tuh sebenarnya tiba-tiba ada yang muncul gitu ya di pikiran Apa? aku gitu ya. Apa tuh? Apa tuh? Jadi mungkin nggak sih, karena mereka udah dicap sebagai social butterfly dan udah berinteraksi sama banyak orang dan juga ketemu sama banyak orang dan strata sosialnya juga beda-beda gitu ya. Ada nggak sih kecenderungan untuk menyesuaikan dengan strata orang lain, tapi eh, buat mereka tuh agak susah gitu? Mungkin banget, dan bahayanya di situ. Bahayanya di situ Salah kan? satu bahaya, iya Ah, bahayanya di situ. Salah satu bahaya yang paling besar buat orang-orang yang disebut apa namanya, social butterfly itu social gitu. butterfly. Jadi takutnya mereka terperangkap dalam perbuatan mereka sendiri gitu. Iya. Karena mungkin mereka masuk ke dalam kalangan tertentu atau circle tertentu yang misalnya aja ya, gaya hidupnya tinggi, pergaulannya mahal, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Jogja. Yeah. Jogja nih mulai kelihatan dulu tuh, kita bisa lihat. Tolong, ulangi. Jogja. Ya, tapi nggak di Jepis ya. Oh iya, ini kota kecil, apa desa kecil? Dusun. Kota-kota besar itu orang-orang social butterfly itu mereka cenderung terperangkap sama perbuatan mereka sendiri gitu. Yeah. Karena mereka harus menyesuaikan sama lingkungan mereka gitu. Dan bahayanya ketika mereka nggak punya kemampuan buat menyesuaikan, ya nanti mereka ngelakuin hal-hal itu makin memperburuk kondisi mereka. Misalnya harus rentang sini, bisa nongkrong atau mungkin bisa beli sesuatu, tapi mereka sebenarnya nggak bisa. Ya itu dia. Atau mungkin harus jadi apa namanya, di bahasa kita harus jadi sebenarnya jadinya di Jakarta banyak kok kayak gitu. Dan itu untuk di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, megapolitan ya, itu hal biasa gitu. Ketika ada orang nggak sanggup mencapai status sosial mereka kayak lingkungan mereka masih jalan kita. Ya itu jadi keprihatinan juga ya. Iya. Wow.
kita juga harus berpikir gitu ya, ketika kita mau masuk ke space yang kayak gitu, yang social butterfly itu, kita juga harus berpikir bahwa oh ya kita juga harus membatasi kan. Kayak misalnya Iya, kalau misalnya memang nggak bisa ngikutin gaya hidupnya, ya udah jadilah seperti biasanya dia gitu kan. iya. Kurangnya orang yang social butterfly di situ, mereka nggak bisa batasin diri mereka. Iya. Mereka sulit buat membatasin diri mereka. Mm-mm. Nah, berarti kan ada positif, ada Ya, negatifnya ya. iya, ada positif, ada negatif. Oh, Siapapun sih orang dengan pribadian apapun itu ada positif, ada negatif. Dan terus selamanya orang itu kontak sama hal-hal negatif terus. Iya kan? ya nggak ya? Iya dong. Oke, teman-teman, makasih banget buat sesi kita kali ini. Tapi ada nggak sih yang pengen disampaikan sama Rido nih buat terakhir kali? Pesan terakhir ya jatuhnya ya. Buat teman-teman Bagaimana yang hal ini aja. kan kita udah ngobrol seru banget dari tadi gitu ya. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi menjadi social butterfly atau kayaknya pengen nimbrung-nimbrung ke situ, ada nggak pesannya? Pesan dari aku nih. Hmm, Pesan dari aku nih buat mereka. iya dong. Ya, tetap jadi diri kalian sendiri. Jadi orang yang social butterfly itu nggak buruk. Ya. Cuman kita harus pintar-pintar ngebatasin diri kita. Karena kalau kita nggak bisa kontrol diri kita, nggak bisa ngebatasin diri kita bakal terjebak sama perbuatan kita sendiri atau keputusan yang kita ambil nanti. Gitu. Karena kalau kita nggak bisa batasi diri kita bakal cenderung kebablasan, entah dalam hal apapun. Jadi itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian mungkin merasa diri kalian itu jadi bagian atau bisa dikategorikan sebagai social butterfly, ya udah tetap kayak gitu aja nggak apa-apa karena itu baik kok. Itu bisa bikin kalian banyak teman, bisa buat kalian punya banyak networking, punya banyak hubungan baik sama orang. Tapi juga kalian harus batasin ke dalam diri kalian untuk menjaga diri kalian tetap aman. Karena orang yang social butterfly juga itu biasanya bukan biasa ya, cenderung akan dimanfaatin sama orang lain juga. Yeah. Jadi jaga diri baik-baik, tetap jaga jaga batasan dalam pergaulan, ya diri kita semua tetap aman dari orang-orang bahaya atau memanfaatkan kita. Ya. Siap. Oke. Kalau kamu aku pengen tahu dari kamu apa? Iya, kamu bisa tetap menjadi social butterfly, tapi kamu juga harus tahu posisimu, tahu diri juga dengan apa yang akan terjadi pada dirimu. Karena yo semua hubungan relationship itu pasti punya lebih dan kurangnya, gitu. Iya, betul sekali. Ya, yang penting kamu jaga diri. Semua orang tuh punya sisi baik sama sisi negatifnya. Tinggal gimana kita kontrol negatifnya itu dan mempertahankan positif gitu. Jadi lebih nonjolin positifnya daripada negatif. Bijak sekali. Saraya. Oke. Rido, thank you banget udah mampir ke sesi kali ini. Pembicaraan kita luar biasa sekali. Udah hampir 40 menit lebih ya. Semua ya. Nah, sampai jumpa buat Rido, sukses selalu, dan juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Thank you banget udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nonton video lainnya. Thank you Rido. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Sering-sering ya. Harus sering-sering. Kan pinter ya. Oh iya, tahu. Dulu lulus aku berapa nilainya? 10 semua. Oke, thank you. Oke, dadah, thanks for your time.